Berlanjut setidaknya hingga akhir tahun, pembelajaran jarak jauh masih membuat sebagian orang tua murid menambah fasilitas belajar untuk buah hatinya. Selain kuota internet, perangkat elektronik seperti komputer jinjing atau laptop menjadi kebutuhan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Imbasnya, toko penjualan laptop yang tadinya sepi mendadak ramai pembeli didatangi para orang tua. Meski tidak bisa dilihat langsung seperti apa bentuk virus COVID-19, namun tanda-tanda pandemi itu ada. Terlihat dari berbagai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Mendadak setiap orang memakai masker, menjaga jarak, lebih banyak mengkonsumsi vitamin, hingga merasa lebih aman tidak keluar rumah, semata demi tidak tertular COVID-19. Efek menghindari kerumunan itu pun melebar jauh, dari pusat perbelanjaan yang sepi bahkan tutup hingga ruang kelas sekolah. Khusus dunia pendidikan, dampak pandemi membuat para orang tua murid menjadi familiar dengan istilah daring. Demi mencegah penyebaran virus, kegiatan belajar mengajar dilakukan tidak lagi dengan tatap muka langsung, melainkan secara online atau daring alias dalam jaringan. Konsekuensi dua arah pun terjadi. Yang tadinya sepi di awal pandemi, penjualan perangkat elektronik laptop kini tiba-tiba melonjak. Sementara pandemi memaksa orang tua murid membeli, walau ada yang sudah tidak lagi bekerja terimbas corona. Pengakuan salah satu pedagang di sentra penjualan laptop di Jakarta Pusat, belakangan tokonya ramai didatangi pengunjung. Sebagian besar konsumennya adalah para orang tua yang membeli laptop untuk kebutuhan anak belajar online. Dampaknya, penjualan komputer jinjing pun naik 50%. Prosesornya Core i3 dan dual core Celeron yang paling laku, karena kan anak-anak sekarang kan itu butuhnya untuk webcamnya untuk Zoom, aplikasi Zoom atau Google Meet. Untuk menebus satu unit laptop, setiap orang tua harus merogoh kocek cukup dalam, sekitar 7 juta rupiah. Orang tua murid sudah bisa mendapat laptop baru berspesifikasi mumpuni, menjalankan aplikasi pertemuan jarak jauh. Persentase untuk i3 harganya sekitaran 6-7 juta perkiraan untuk notebook barunya. Kalau secondnya kira-kira ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta sampai 2,5 juta sekarang. Meski mau tidak mau harus membeli, kebutuhan membeli perangkat elektronik laptop ini diakui para orang tua sesungguhnya memberatkan. Terlebih harganya kini naik seiring diminati banyak orang. Dibilang ngeberatin ya agak ngeberatin juga gitu. Karena ya gitu, keadaannya lagi begini, suami juga lagi nggak kerja, pinjem sama saudara. Iya, untuk anak, demi anak. Cukup memberatkan juga karena harganya sudah rata-rata orang udah butuh, harga pasaran otomatis naik juga. Karena banyak orang membeli, banyak orang minta, banyak orang mencari, akhirnya harga ikut naik juga akhirnya. Maka untuk menyiasati keterbatasan dana, laptop bekas menjadi pilihan realistis. Hanya Anda yang berminat juga harus lebih teliti, memastikan semua fitur laptop bekas yang dibeli berfungsi normal. Kalau untuk membeli laptop second tentunya ada benefit, yakni harga lebih murah jika dibandingkan dengan laptop baru. Tapi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, seperti bagian engselnya nih, apakah dia sudah agak sedikit kendur atau tidak. Karena ya kalau sudah agak los berarti dia sudah agak lama digunakan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari layarnya, karena ini kalau sampai rusak, wah jadinya mahal. Perhatikan tepian pinggirnya, apakah ada perubahan warna, ataukah sudah ada garis-garis, atau bahkan yang sepele, ada titik ataupun seperti awan putih. Nah kalau seperti itu, artinya LCD-nya sudah bisa dikatakan cukup lama dan dikhawatirkan akan rusak dalam waktu dekat, dan tentunya akan kembali memakan biaya. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tahun ajaran baru 2020-2021 dilangsungkan secara daring atau online. Sementara baik kampus maupun sekolah yang ingin menggelar kegiatan belajar tatap muka langsung harus memenuhi 4 syarat ketat, yakni berada di zona hijau, mendapat izin pemerintah daerah, menerapkan protokol kesehatan, dan disetujui orang tua murid. Ren Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.